Apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Nami selaku tenaga medis kepada orang-orang yang menganggap kalau COVID itu rekayasa dan juga tidak berbahaya? Sebahaya apa sih COVID itu? Amin. Bahaya apa? Sebahaya apa? Bahayaan mana sama penyakit kadas kurap? Kali itu beda kadang kan. Iya loh. Orang tanpa gejala kan dia kan merasa sehat kan ya, nggak pakai masker, dia ngomong blas Tapi COVID, tapi positif. iya dia kan nggak tahu kalau dia positif. Pas waktu di swab positif kan pasti dia nggak terima, loh aku udah sehat. Kan banyak yang kayak gitu. Ya, sebenarnya gejalanya itu apa? Nafas, demam, batuk. Ada yang nggak bergejala masalah. Ada yang nggak berjalan, langsung mati gitu. Enggak. Rumah sakit X dia kena. Ya itu dia telepon ke aku nangis. Aku kena. Biasanya aku yang ngerawat mereka, sekarang aku kena. Ya udah nggak apa-apa, waktunya kamu istirahat. Istirahat yang cukup sampai hasilnya negatif baru kerja lagi bantu mereka. Kita lo ikhlas kerjanya itu, kita nggak pamrih kok. Meskipun kalian bilang A B C D, kita nggak mau mendengar itu sebenarnya. Itu ada orang yang abai terhadap protokol kesehatan itu karena nganggapnya mati itu takdir. Konyol. Konyol. Jadi aku kena COVID, aku gak maskeran, aku gak cuci tangan, gak apa kalau aku mati ya wis takdir. Kabeh ya mati guys. Nah, makanya mati takdir. Ngapain ikut kecampur dengan kematianku gitu, dan bilang begitu. Gimana nanggepinnya? Mbak, coba. Coba. Kalau bilang takdir ya itu sudah memang nggak bisa sih ya. Tapi karena kita manusia ya, yang bisanya berusaha gitu loh. Nggak boleh harus karena adanya gini terus kamu tiba-tiba pasrah. Kodratnya nggak bisa kayak gitu loh. Manusia itu memang harusnya usaha sih. Siapa kita harus bisa bertahan untuk saat ini, kondisi ini. Makanya aku mesti saya lihatnya di lingkungan saya sendiri pun alhamdulillah mereka lagi kembali lagi gitu loh, usaha dengan kondisi yang seperti ini, bisa seperti nggak pernah pasrah dengan keadaan kayak gini gitu sih. Jadi kalau misalnya takdir, aku nggak bisa sih bilang itu takdir, pelatihan itu takdirnya seperti itu. Kalau aku sih ya ngelus dodo. Itu maksudnya berarti konsep pemahaman takdirnya kalau menurutku sih Mbak. Karena aku juga kuliah di keislaman kan. Nah, Allah kan berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Jadi Allah itu nggak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu nggak mau berubah. Nah, berarti kan kita juga harus usaha untuk berubah supaya Allah juga ikut memberikan pertolongan untuk merubah itu. Nah, kalau nggak ada perubahan dari kitanya, ya wis pasrah wae. Jadi nggak usah rumah sakit, nggak usah tenaga medis. Iya, nggak usah. Kalau misalkan kita sakit, kalau sakit apa? ya urusan dewe. Makan lo dewe. Mati dewe. Gak usah rumah sakit. Nah, gitu aja kalau mau takdir, ya kan? Kakak guys guyon itu. Iya. Kalau misalkan di tengah jalan, mau ketabrak, nggak usah lari. Takdirku. Aku akan menabrakkan diriku kepada mobil itu. Gitu aja. Karena kita nggak tahu usaha berubah. Padahal Allah tuh berfirman, ya kalau kamu mau berubah ya kamu sendiri harus berubah, nanti Allah akan memberikan pertolongan itu. Nah mungkin mindset itunya harus berubah ya. Karena orang-orang mungkin ini di luar ya. Ini aku yang dapat beberapa orang mengatakan berubah itu butuh proses kan. Bener, nggak bisa langsung. Dan orang mengatakan itu nggak untuk kesenjaga saat berubah itu transisinya itu memang nggak gampang memang. Karena beberapa ada dosenku yang panutan banget itu bilang berubah itu gak adalah belajar gitu loh. Makanya kalau kamu nggak mau berubah berarti kamu nggak sama sekali nggak mau belajar. Betul, bener banget. Gitu. Intinya tuh jangan anggap semua itu takdir dari Allah gitu. Kita juga harus usaha untuk merubah itu pun hanya dalam COVID ini. Jangan anggap kita mati karena COVID merupakan takdir Allah. Dan kadang-kadang yang buruk-buruk itu Allah salahkan. Misalkan
aku miskin ini karena takdir Allah gitu. Terus habis itu aku jelek karena takdir Allah. Giliran dia kaya, dia dapat usaha banyak, keuntungan banyak, ini dari aku sendiri. Jangan gitu. Terus sedikit siraman rohani. Nama gue rohani loh mas. Rohani. Loh, dari kata rohani memang. Oh, dari kata rohani. Rohani. Gitu. Iya. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, perial nggak berbahaya. Ada juga berpendapat bahwasanya COVID itu nggak berbahaya. Gimana? Sebahaya apa sih COVID itu? Kami. Bahaya apa? Sebahaya apa? Bahayaan mana sama penyakit kadas kurap? Kali aku bedo kadas kurap kan. Iya loh. Apa sih apple to apple? Apa yang apple to apple sama COVID? Nggak bisa, penyakit itu nggak bisa disamain. Mereka punya kekuatan sendiri-sendiri. Kekuatan sendiri. Iya kan. Soalnya beda penyakit itu bisa dari virus, bisa dari bakteri, bisa dari parasit, bisa dari ini itu. Soalnya masyarakat Indonesia itu terpengaruh oleh omongannya menteri dulu loh yang ngomong COVID itu nggak lebih bahaya dari influenza. Bahkan bayan TBC gitu. Akhirnya orang itu nganggapnya bayan influenza. Ya wis berarti aku gak apa kena COVID. Emang sih, kan gini loh. COVID sama TB itu sama-sama bahaya, tapi kan TB itu enggak, emang udah penyakit dari dulu kan Bude, emang dia tuh nggak pernah disorot kayak COVID kayak gini, itu bedanya gitu loh. TB itu emang dari dulu dan TB itu emang bahaya gitu loh. TB HIV itu TB HIV hepatitis wis kabeh wis bahaya. Kabeh bahaya, nggak harus yang bahaya penyakit itu. Nggak bisa dianggap remeh. Nggak bisa dianggap remeh. Itu semua itu semua itu udah ada porsinya masing-masing, nggak bisa disamain gitu loh. Dan sama-sama bahaya ya. Emang lagi crowdednya hari ini tuh emang COVID gitu loh, makanya yang disorot itu COVID itu. Jadi kayak TB HIV itu tenggelam. Ya kan? Sama-sama bahayanya. Sama TB HIV hepatitis tenggelam semua. Ya, tahun 2020 memang tahunnya crowdednya itu COVID. Tapi cepetan HIV ya ininya ya, menggerogotinya bukan? Iya kan dia iya, makanya sistem itu. imunnya sama Sistem imun ada loh HIV itu yang diukur CD4. CD4 itu ngukur antibodinya yang jadi itu HIV itu nyerangnya di sistem imun yang namanya CD4. Nah, CD4 itu bisa dihitung berapa berapa imunmu di dalam tubuh yang masih bertahan gitu. Ada yang tinggal 20, ada yang maksimal normal. Normalnya berapa ya itu? Lupa, 100 atau berapa gitu ya. Lupa aku normalnya berapa. Oh, sampai heran gitu loh. Masih hidup, Masya Allah. Aku ngono loh Bude, masih hidup. 20 antibodimu loh. Kamu ngapain Bude? Sistem imunmu cuma geletak tok Bude. Kalau COVID bisa digituin? COVID nggak bisa. COVID itu sekarang lebih disorotin ini nggak sih? Oksigen dalam darah nggak sih? Soalnya banyak sekarang orang-orang meninggal tiba-tiba karena kayak semacam hipoksia gitu Bu ya. Sekarang COVID itu ya nggak bisa dilihat dia. Maksudnya kan kalau flu kan pasti bersin. Kalau COVID itu nggak bisa dilihat dari situnya. Ya katanya sesak nafas. Iya, ciri-cirinya sesak nafas, tapi sekarang mungkin dia bermutasi mungkin ya, aku nggak ngerti, mencari jalan lain biar cepat membunuh gitu paling ya Bude ya. Aku nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti COVID ini gimana. Ke arah mungkin lebih arah atas lagi ya kalau mau bicara itu. Kalau secara ilmiahnya aku wis nggak paham yo. Karena kita juga belum ada ilmunya. Aku kalau mau nyampein COVID itu apa aku juga nggak berani. Karena itu ngomongin virologi. Virologi. Adalah ilmu mempelajari tentang virus. Emang aku ono sih virus apa pelajaran virus, tapi kan aku nggak berani juga mengungkapin di sini menurut. Sudah, kamu belajar virus itu berapa tahun yang lalu? Ini COVID-nya baru ada masalahnya. Iya sih. Nah iya. Kan lulusan Poltekkes tahun sama kan seangkatan kan tahun 2015. 15 masuk. 18 keluar. Nah, COVID kan baru ada 2020. Ya mungkin nanti mata kuliahnya ditambah ya. Virologi tentang COVID. Iya benar sih. Waktu itu aku sampai masih dapat MERS. Oh, MERS MERS kan maksudnya kan dia ini kan SARS MERS kan. Waktu itu aku masih dapat mata kuliah itu. Iya iku. Aku mek ngertine wis ngono tok Bude, tapi nggak ngerti aku mau jelasin. Takut salah aku.
baik ya janganlah kalau memang. agak makanya aku tuh khawatir nggak kelihatan. Oh ya. Nah gitu. Jadi kalau ngomongin bahaya, sebenarnya gejalanya itu apa? Sesak nafas, demam, batuk. Ada yang nggak bergejala masalah. Ada yang nggak berjalan, langsung mati gitu. Enggak. Tapi- Tiba-tiba kalau di swab dia positif gitu aja. Karena mungkin belum Antibodinya terlalu kuat. dan si Virus. COVID ini Jadi Belum lama. si antibodinya itu virus datang, antibodinya dia kan ngelawan, tapi antibodinya dia itu terlalu kuat mungkin ya. Jadi virusnya ini loh Bude, tukaran terus ini loh Bude ambek si COVID-nya. terus ini pengen nggak bingung ya, jadi gini, kenapa? Ini kan dari awal podcast dipanggil Bude. Sebenarnya bukan Budenya sih Mbak Nami, tapi coba jelasin. Klarifikasi. Enggak, ini cuma panggilan dari SMP. Oh, Ya kita memang dari SMP memang berteman, terus karena saking kebetulan dekatnya, satu SMP. saking dekatnya ya udah panggil Buda, Bude. nggak bisa aku udah berusaha manggil Mbak tapi nggak iso. Ya maaf ya. Nggak apa-apa. Nggak iso. Aneh. Kalau siapa namanya Pak Dini sampean dulu juga sesak nafas. Nah, aku tahu sih iya sih. Sesak nafas Ada- sampai ekstrim gitu. Untuk ekstrimnya aku nggak ngerti, cuma aku tahu dikabari lewat Oh, berita. oke. Memang ya fotonya memang itu pakai oksigen, Oh iya. Yang Kalau saking udah parahnya tua- itu ada apa namanya? ventilator. Ventilator ya, Iya, ventilator. itu. Itu kalau sesaknya udah level parah ya. Itu biasanya kayak gitu kebanyakan yang komorbid. Ya Komorbid itu ada penyerta. penyakit penyerta. Tapi kalau nggak ada, apakah kita bisa berleha-leha? Enggak. Enggak. Yang OTG itu yang malah orang tanpa gejala. Kan dia kan merasa sehat kan ya, nggak pakai masker, dia ngomong blas Tapi COVID, tapi positif. Iya, dia kan nggak tahu kalau dia positif. Pas waktu di swab positif, kan pasti dia nggak terima. Loh, aku udah sehat. Kan banyak yang kayak gitu. Kalau berleha-leha kan kayak gini loh, permisalannya pengen sehat, ya enggak jangan pengen sih, maksudnya ada yang satu sehat, terus bawa ke rumah, ya rumahnya ada Oh. ya penyerta. Ada penyerta, bapak Itu yang- ibunya kan udah tua gitu loh. Pasti kan ada penyakit-penyakit tua yang bisa membangun si virus ini semakin kuat gitu loh. Hanya semuanya sih lebih ke aware aja sih, semuanya bukan hanya orang yang penyerta atau orang tua, tapi kita yang juga Anak-anak muda terutama sih. harus berkontribusi itu sih. Kayak Berarti kalau misalkan nggak ada penyakit bawaan nggak akan meninggal ya, meskipun loh, belum tentu kena COVID. ya, belum tentu juga sih. Belum tentu juga. Nggak bisa dikatain kayak gitu. Soalnya kan menyerang ini loh, yang serem itu nyerang pernafasan. Nah, nafas kan hidup matinya seorang kan dari nafas sebenarnya. Kalau udah nafas nggak bisa nafas ya tidak, Iya. karena nyerang pernafasan. Ih, Pak Satpamnya lewat. Itu aja sih mas. Gitu. Apalagi apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Nami selaku tenaga medis kepada orang-orang yang menganggap kalau COVID itu rekayasa dan juga tidak berbahaya? Ya, kalau lihat kayak gitu sih jujur sedih. Sedih lah aku sebagai nakes, teman-temanku nakes, semua nakes. Kalau kayak digituin gitu itu sedih gitu loh. Temanku sendiri aja ada yang udah kena gitu loh. Anak perawat di rumah sakit X. Rumah sakit X dia kena. Ya itu dia telepon ke aku nangis. Aku kena. Biasanya aku yang ngerawat mereka, sekarang aku kena. Ya udah nggak apa-apa, waktunya kamu istirahat. Istirahat yang cukup sampai hasilnya negatif baru kerja lagi bantu mereka. Kita lo ikhlas kerjanya itu, kita nggak pamrih kok. Meskipun kalian bilang A B C D, kita nggak mau mendengar itu sebenarnya. Kalau pasien datang ya kita ramut, kalau pasiennya marah-marah ya udah kita diam. Kalau ya Ngalah, ya. lebih ngalah sih. Ada sih pasien yang itu mau diberangkatin, kan dia kan positif, penumpang sih pas waktu di Wiskar itu positif, dia nggak mau. Wah, berontak pokoknya. Nggak mau, aku sehat. Yang lain kenapa dipulangkan? Aku kenapa dinaikin ke ambulan? Nggak terima sih, karena dia merasa sehat. Padahal positif. Dan orang anggapnya kalau aku nggak ada gejala itu aku aman gitu ya. Nggak ada gejala Padahal banyak jenis gitu. virus COVID ini merupakan
yang tidak langsung istilahnya itu langsung kelihatan gejalanya. terlihatan. Nah itu guys. Oke, tadi ini udah lama banget, tadi 25, sekarang 16, sekitar 30 menit. Sekarang saatnya kita buka question and answer di Instagram. Kira-kira langsung takut kayaknya. Guys, assalamualaikum. Tadi karena disusahkan, jadi harus salat dulu. Nah ini kita sambil jalan ke sana sekaligus jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanya tentang Aku habis rapid hasilnya reaktif dengan hasil IgG positif reaktif, IgM non reaktif. Posisi datang bulan hari kedua kemarin dilep. Ini nggak ada hubungannya COVID sama wanita lagi mens. Jadi nggak bisa disambung. Jadi ada yang tanya apakah dilep itu berpengaruh terhadap hasil rapid. Rapid serologi nggak ada. Ternyata nggak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi entah itu dilep entah itu enggak, yang namanya positif ya positif, yang namanya reaktif ya reaktif. Terus tadi ada lagi nanya, enggak dari sini ya. Ada yang nanya dia tuh tes terus ada yang tes reaktif tapi nggak bergejala. Tapi mesti nggak batuk dan juga nggak sakit tenggorokan dan nggak sesak. Itu rapid. Rapid reaktif. Rapid itu nggak bisa dibuat patokan kalau dia itu beneran COVID. Rapid itu daya serapnya itu beda-beda. Bisa kamu kecapean, bisa reaktif, jadi nggak bisa dibuat patokan dia. Oke. Nah terus tadi ada juga yang tanya, kira-kira tadi dari Mas Rahmat tadi tanya gimana menanggapi masyarakat yang itu nganggap kalau COVID ini rekayasa. Edukasinya gimana? Sebagai tenaga medis mungkin kasih tips, misalkan saya di suatu daerah terus saya pakai masker, saya malah diolok. Ya masker buat apa? Orang COVID itu nggak ada rekayasa. Gimana cara edukasinya? Ada tips nggak? Ya risiko masing-masing individu ya kalau gitu sih Mas. Kalau aku nggak bisa ngeyakinin manusia karena pasti proses sih kayak gitu. Setiap individu juga pemikirannya Beda-beda. Jadi untuk konspirasi atau apa? Kembali lagi untuk yang penikmatnya, yang penontonnya itu yang menikmati konspirasi itu menanggapnya seperti apa? buat apa juga kita sebagai nakes konspirasi. Terus juga banyak korban-korban yang sudah berguguran satu-satu karena banyak korban. Dan lagi pula yang terpenting adalah kita sebenarnya nggak perlu fokus ke ini siapa yang buat, ini konspirasi oleh siapa, tapi kita fokus saja ini ada COVID dan kita harus membentengi diri bagaimana supaya kita nggak ikut terkena COVID. Saling membantu sih, saling membantu aja. Kita bantu mengobati, kita bantu melayani mereka, kalian juga bantu kita dengan cara pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu aja sih, saling mengerti. Dan terutama jangan nge-stigma ya, jangan membuat stigma itu kayak membuat orang dikucilkan lah, bukan stigma pengucilan. Kayak misalnya gini, ada suatu wilayah ya, suatu kampung gitu, terus dia kena positif, jangan dikucilin kayak gitu. Mereka butuh support system yang Kasian, apa rasanya diisolasi juga enak. Aku pun juga pernah bolak-balik isolasi, ya memang kerjaku kayak gini, itu pun nggak enak isolasi. Apa-apa sendiri, semua sendiri, makan juga harus ada yang bantu. Itu sih jangan dikucilin mereka kayak gitu, kasihan. Kalau kamu kayak gitu, pikirannya kayak gitu, ya malah nggak sembuh. Soalnya butuh penyemangat biar antibodinya kuat. Semakin hari semakin sedih. Udah guys, karena udah adzan. Ini terima kasih banget buat Mbak Nami dan juga Mbak Riana Rahani. Tapi lebih keren daripada Riana atas waktunya dan kesempatannya. Semoga
sukses terus sebagai tenaga kesehatan, juga Mbak Rohani juga semoga sukses kuliahnya, semoga COVID segera selesai. Kamu ngerti perlu apa lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.